Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada tim dosen, tim Masdos, dan juga teman-teman Jarkomdat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Jarkomdat Asoy akan menjelaskan tentang implementasi topologi jaringan yang terdapat pada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami beranggotakan Rena Elvareta, Gregoris Farel Prasasta, dan juga saya, Francisco David Putra. Iya, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan pertama tentang topologinya, topologi GCP. Kedua ada VPC Network dan Firewall. Ketiga ada Virtual Machines. Dan juga keempat ada hasil simulasi dan analisis hasil simulasi, yaitu uji konektivitas dan deployment website pada server GCP. Iya, pertama kita masuk ke topologi. Jadi tentang topologi solusi ini, ya sesuai dengan penjelasan pada case sebelumnya, topologi solusi ini yang kami buat ini terdiri dari 5 subnet yang tergabung dalam satu jaringan UI terpadu yaitu CUTA yang berupa subnetnya ada gedung PQ, gedung admin, subnet lab jaringan komputer, subnet lab kendali dan telekomunikasi, serta subnet lab digital. Untuk subnet-subnet ini bersifat private karena subnetnya hanya digunakan untuk mengakses subnet pada gedung MRPQ. Selanjutnya, ini kami memasukkan gambar dari topologi solusi sebelumnya. Jadi, bisa dilihat sendiri ada 5 router yang masing-masing untuk kelima subnet itu ya. Ya, ada router MRPQ untuk subnet MRPQ, router gedung admin untuk subnet admin, dan seterusnya. Next-nya. Jadi ini implementasi pada GCP-nya. Jadi melihat topologi solusi kami yang seperti demikian, kami akan mengimplementasikan pada GCP dengan semua subnetnya ini masing-masing memiliki end device untuk akses. Kemudian untuk subnet seperti gedung admin, lab jaring komputer, lab kendali, lab dan telekomunikasi dan lab digital akan dibuat agar bisa terhubung ke gedung MLPQ sebagai tempat database dan web server. Ya di sini bisa dilihat setelah diubah menjadi topologi untuk GCP. Jadi masing-masing ada 5 subnet MLPQ yang masing-masing memiliki instance sendiri, yang juga masing-masing subnet itu terhubung ke end device atau local device. Oke. Selanjutnya adalah VPC. Virtual Private Cloud digunakan untuk menyediakan fungsionalitas jaringan ke instan virtual machine. VPC ini akan memungkinkan kita untuk menggunakan resource yang diberikan oleh GCP ke jaringan virtual yang kita tentukan, di mana jaringan virtual ini akan mirip dengan bagaimana topologi jaringan asli atau jaringan tradisional dari jaringan yang kita pilih, yaitu jaringan pada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro UI. VPC network yang kita buat, kita memberikan nama implementasi jaringan DTE FTUI. Berikut merupakan VPC network detail. Pada study case ini, sesuai dengan bentuk topologi solusi yang sebelumnya telah kami sampaikan, maka kami akan membuat 5 subnet yang terdiri dari subnet admin, subnet lab digital, subnet lab jaringan komputer, subnet lab kendali dan telekomunikasi, serta subnet MRPQ. Berikut merupakan subnet detail, yaitu pertama ada subnet admin, di mana IP range yang kita gunakan adalah 152.118.101.192 dengan CIDR 27, kemudian subnet lab digital dengan IP range 152.118.101.128 dengan CIDR 27. Kemudian untuk lab jaringan komputer dengan IP range 152.118.101.10 dengan CIDR 26, subnet lab kendali dan lab telekomunikasi dengan IP range 152.118.101.64 dengan CIDR 26. Dan yang terakhir adalah subnet MRPQ dengan IP range dari 152.118.101.160 dengan CIDR 27. Selanjutnya adalah firewall. Firewall yang digunakan pada GCP ini berfungsi untuk menyediakan jalur komunikasi pada implementasi topologi yang kita buat. Adanya firewall ini akan menentukan subnet mana yang dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Firewall ini juga akan berguna untuk segi keamanan karena data yang terkirim sudah pasti berada dari jalur yang kita tentukan.
Berikut merupakan firewall yang kami buat. Pada pengaturan firewall ini, pada seluruh firewall yang kami buat, tipe yang digunakan adalah tipe ingress. Sementara untuk seluruh firewall dengan target subnet, penggunaan protokol satu portnya adalah dengan menggunakan ICMP. Detail firewall. Pada bagian firewall rule ini, terlihat terdapat target yang berbeda-beda untuk setiap firewall rule yang dibuat. Hal ini berarti firewall rule hanya akan berlaku pada instan-instan tersebut yang berada pada virtual network saja. Yang pertama ada allow ICMP from admin dengan target subnet admin di mana agar suatu subnet dapat mengizinkan ICMP request maupun respon untuk dikirim dan diterima oleh jaringan. Pada kasus ini untuk jaringan pada subnet admin. Begitu pula untuk allow SMPE from digital yaitu dengan target subnet lab digital. Kemudian ada allow ICMP from Jarcom dengan target subnet lab jaringan komunikasi, allow ICMP from kendali telekomunikasi dengan target subnet lab kendali dan telekomunikasi, allow ICMP from RPQ dengan target MRPQ. Selanjutnya adalah SSH from client dengan target SSH client, yaitu agar suatu subnet dapat mengizinkan perangkat untuk melakukan remote server atau perangkat lain yang terkoneksi dengan jaringan internet. Pada kasus ini untuk jaringan klien. Selanjutnya adalah allow SSH from MRPQ dengan target apply to all, berarti agar suatu subnet dapat mengizinkan perangkat untuk melakukan remote server atau perangkat lain yang terkoneksi dengan jaringan internet. Pada kasus ini untuk seluruh jaringan. Selanjutnya adalah implementasi jaringan DTF-TUI untuk awal HTTP dengan target HTTP server, yaitu agar suatu subnet dapat mengizinkan traffic yang diberikan dari publik internet ke port 80, itu port yang tidak support encrypted connection, pada kasus ini untuk jaringan server Departemen Teknik Elektro. Dan yang terakhir adalah implementasi jaringan DTF-TUI atau HTTPS dengan target HTTPS server agar satu subnet dapat mengizinkan traffic yang diberikan dari publik ke internet dengan port 443 yaitu support encrypted connection. Pada kasus ini untuk jaringan server Departemen Teknik Elektro. Selanjutnya adalah virtual machine yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke virtual machines. Jadi, implementasi virtual machine ini, ya pertama-tama virtual machine ini adalah bentuk digital dari komputer. Ya, tapi virtual machine ini bisa melakukan fungsionalitas layaknya komputer, ya seperti menjalankan CLI dan juga melakukan deployment web server. Jadi pada bagian ini kami akan mengimplementasikan 5 virtual machines yang masing-masing akan merepresentasikan 5 subnet dari Departemen Teknik Elektro ini sesuai dengan topologi masing-masing. Di sini bisa dilihat, ini ada konfigurasi dari masing-masing instance virtual machines. Jadi di bagian pertama ini kami ada konfigurasi untuk instance gedung MRPQ dan gedung admin. Jadi pada instance gedung MRPQ dan gedung admin itu ya region dan zone-nya sama saja. US Central, US Central 1, machine series-nya juga E2, yang perbedaannya adalah machine type-nya. Di mana ya untuk gedung MRPQ kenapa dia memerlukan medium? Pastinya karena gedung MRPQ ini akan melakukan deployment web server serta ia menjadi server database dari DT ini sendiri. Jadi kami membuatnya untuk medium. Untuk konfigurasi networknya sendiri, untuk gedung MRPQ pastinya memerlukan HTTP dan HTTPS untuk deployment web server. Network tag-nya juga berisi dengan text network untuk admin, lab Jarcom, lab digital, dan juga lab kendali telekomunikasi. Untuk instan gedung admin, dia ada network text-nya untuk SSH client dan juga pastinya subnet MRPQ untuk sebagai koneksi ke MRPQ-nya pastinya. Next-nya, nah ini untuk masing-masing instance lab yang ada di gedung DT. Jadi untuk instance ini sebenarnya region, zona, dan mission trace-nya sama karena tidak membutuhkan web server, tidak menyimpan database. Serta network text-nya juga sama-sama mengarah ke subnet MRPQ karena ya mereka membutuhkan koneksi ke gedung MRPQ pastinya. Yang berbeda mungkin subnetwork-nya diisi dengan subnetwork masing-masing. Next-nya di sini ada list dari instance yang sudah kami buat. Nah, bisa lihat ada gedung admin, gedung MRPQ, lab digital, lab jaringan komputer, dan lab kendali dan telekomunikasi. Nah,
Di sini juga ada internal IP-nya. Internal IP-nya ini diisi dengan ya masing-masing sesuai dengan pembagian subnet pada case tadi sebelumnya. Ya, jadi kan kalau misalnya gedung admin itu dimulai dari 194 ya 194, gedung MPQ 162, lab digital 130 ya masing-masing gitu lah. Ada pembagian subnet. Di sini juga detail dari gedung MPQ. Sebenarnya detail ini kalau misalnya kita memasukkan konfigurasi yang sama dengan sebelumnya, maka akan muncul detail yang seperti ini. Jadi ya ada isinya seperti basic information-nya, berisi nama, instance ID, dan serta zona, dan lain-lain. Terus firewall-nya ini udah on semua ya. Terus network-nya juga ada dimasukkan. Subnetwork-nya juga mengisi subnet MRPQ supaya dia mendapatkan IP-nya MRPQ itu. Terus machine configuration juga udah medium untuk deployment web server. Terus di sini juga ada instance gedung admin yang dimana ya berisi sama basic information-nya, ada mesin konfigurasi mikro, network track-nya diisi dengan subnet MRPQ untuk koneksi ke MRPQ, dan subnet maksudnya network interface-nya diisi dengan subnetwork gedung admin ini sendiri. Selanjutnya ada instance lab jaringan komputer diisi juga sama, network track-nya juga sama, yang berbeda cuma subnetwork-nya yang diisi dengan subnetwork lab jaringan komputer. Kemudian di lab digital, perbedaannya juga berada pada subnetwork-nya, diisi dengan subnetwork lab digital untuk bisa mendapatkan IP dari subnet tersebut. Selanjutnya, ini ada instance lab kendali dan lab telekomunikasi. Nama instance-nya juga ada ini, ada basic information, ada machine configuration, firewall-nya off, dan juga memakai network text-nya, subnet MRPQ sama seperti sebelumnya untuk ya pastinya semua instance lainnya memerlukan koneksi ke MRPQ, dan juga network interface-nya diisi dengan subnet lab kendali dan telekomunikasi agar mendapatkan IP dari subnet lab kendali dan telekomunikasi yang sudah dibuat sebelumnya. Saya akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan simulasi dan hasil analisis simulasi. Ada dua skenario simulasi yang perlu dilakukan oleh sistem. Saya akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan mengenai simulasi dan hasil analisis simulasi. Ada dua skenario simulasi yang perlu diuji untuk memastikan bahwa jaringan yang dibuat bisa mengakomodasi kebutuhan DTF-TUI yang telah dijelaskan pada case study 1. Skenario pertama adalah ping dari semua instance ke instance gedung MRPQ dan sebaliknya, yaitu ping dari instance gedung MRPQ ke semua instance lainnya. Semua data pada DTE disimpan di 4 server yang berada di gedung MRPQ. User bisa mengambil data ataupun mengirimkan data ke server tersebut melalui PC yang ada di subnet manapun. Untuk itu, perlu dipastikan bahwa data bisa dikirimkan dari semua instance ke instance gedung MRPQ, dan data juga bisa dikirimkan dari gedung MRPQ ke instance lainnya. Skenario kedua adalah deployment sebuah website di instance gedung MRPQ. DTF-TUI memiliki beberapa sistem informasi seperti sistem informasi pengelolaan ruangan dan sistem informasi pengelolaan data prestasi mahasiswa. Jaringan yang dibuat perlu bisa menjadi host untuk sistem informasi tersebut. Maka dari itu, disimulasikan deployment sebuah website di instance gedung MRPQ. Karena instance gedung MRPQ adalah tempat server DTF-TUI yang akan menjadi host dari website ataupun sistem informasi yang ada di DTF. Berikut adalah hasil simulasi. Dapat dilihat di sebelah kiri ada screenshot list VM instances. Lalu pada saat pengujian, internal IP instance gedung MRPQ adalah seperti yang terlihat pada kanan atas.
Maka dari itu, tiap subnet akan melakukan ping ke alamat tersebut melalui SSH in browser. Akan dilakukan juga ping dari instance gedung MFPQ ke alamat internal IP tiap instance lainnya melalui SSH in browser juga. Berikut adalah hasil simulasi ping instance gedung admin ke gedung MFPQ dan kebalikannya. Berikut adalah simulasi ping dari lab digital ke gedung MFPQ dan kebalikannya. Berikut adalah ping dari instance lab jaringan komputer ke gedung MFPQ. Dan berikut adalah ping dari instance lab kendali dan lab telekomunikasi ke instance gedung MFPQ. Lalu untuk hasil simulasi 5 ini adalah deployment website di gedung MFPQ. Pertama, pada saat pengujian, external IP instance gedung MFPQ adalah yang terlihat pada PowerPoint. Lalu, perlu dipastikan bahwa website perlu bisa diakses dari alamat tersebut. Dan website yang digunakan adalah website dari Docker image yang ada pada suplemen 2. Dapat terlihat pada gambar di bawah bahwa website tersebut sudah bisa diakses melalui IP address 34.121.40.108. Lalu ada beberapa analisis dari hasil simulasi tersebut. Dari simulasi 1 sampai 4 dapat terlihat bahwa semua instance sudah bisa melakukan ping ke instance gedung MFPQ dan juga sebaliknya. Hal ini menandakan bahwa semua end device pada tiap subnet bisa mengirimkan dan menerima data ke dan dari server di subnet gedung MFPQ. Ping bisa dikatakan berhasil karena seperti yang terlihat pada hasil simulasi, dari 6 paket transmitted ada 6 paket received. Artinya tidak ada data yang terbuang atau tidak diterima selama proses pengiriman. Lalu, hasil yang kedua adalah website berhasil dideploy di instance gedung MFPQ. Website berhasil diakses melalui external IP yaitu 34.121.40.108. Hal ini berarti instance gedung MFPQ sudah bisa menjadi host bagi sebuah website, sehingga kemungkinan besar juga akan bisa menjadi host bagi beberapa sistem informasi yang dibutuhkan di DTF-TUI. Sekian presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya, mohon masukan dan saran dari teman-teman dan tim dosen dan tim asisten dosen semuanya. Terima kasih.